Garis Dreamers di sini. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan bahas review dan analisis untuk chapter terbaru di chapter 1077 secara super lengkap biar jos lah. Dan seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena walaupun situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, tapi sebelum itu, saya juga mau berterima kasih nih buat para donatur setia untuk channel Devil Nome ini, terutama buat para Dreamers, ada Devil producer baru nih, seperti Mas Muhammad Rival dan juga Mas Eri Abrian. Serta terima kasih juga buat para membership setia seperti Mas Hari Daniel yang sudah 8 bulan lalu, lalu juga Mas Muzdakir Haitami, Syarif Alfat, Becaks Online, Fazda Gani, Miss Baurifan, Voice of Chris, dan Rijulina Deak yang udah lebih dari 1 tahun. Waduh banget nih. Serta buat yang tidak mau menjadi Dreamers doang dan memilih menjadi pemilik ambisi AK user seperti Mas Dedik Seto yang sudah 8 bulan dan David Ovaldo Servus yang sudah 9 bulan yang mantap banget nih. Atau kalian mau lebih baik lagi dengan menjadi pembawa kedamaian AK Will of This seperti Mas Stefania Jetro, Nams Channel, Samuel Yusuf, Opa Seki, Maxwell Keong, dan Ahmad Anwar. Terima kasih nih buat para donatur channel ini secara langsung ya. Buat kalian juga yang mau jadi member dan dapatkan perbedaan status yang lebih baik lagi, plus keuntungan-keuntungan seperti badges berry di sebelah nama kalian, emoji-emoji One Piece, dan tentu saja ada voucher untuk pembelian merchandise dari Devil Nome hingga diskon 90%. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Nah, oke lah, mari di sini kita langsung saja wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1077 ini adalah kau seharusnya sudah menyadari hal ini dari tadi, yang walau terkesan sangat jelas jika ini hanya terhubung ke momen Zoro saja, tapi Oda kalau bikin judul biasanya itu berarti secara multifungsi loh, nggak cuma untuk satu case saja. Karena di cover story juga kita melihat Just dan Caesar yang sebelumnya terlihat berantem di waktu present time. Ingat, itu di present time ya, bukan waktu flashback yang kita melihat ketika mereka masih muda. Yang ternyata di sini berantem mereka sudah berhenti, dan dari judulnya jika kita pikir lagi ternyata memang Vegapunk lah yang menghalangi jalan kita. Yang sejujurnya cocok juga kan dengan judul dari chapter ini. Seharusnya kita sadar akan hal itu lebih cepat, yang bukankah ini menjadi sangat menarik. Kira-kira apa ya lanjutan dari cover story tersebut? Judge Caesar apakah akan kembali ke cerita utama lagi? Mana sekarang mereka konteksnya sedang bahas Vegapunk, dan bukankah di bahasan utama di manganya juga kita sedang membahas Vegapunk? Yang kira-kira kalau menurut kalian bakal jadi apa nih output dari cover story ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, dimana chapter ini dimulai dengan keadaan di pabrik PEX atau Egghead bagian bawah, di mana Sentomaru dan para pekerja sedang berkumpul, dan di sini Sentomaru langsung terang-terangan menjelaskan jika ada alasan dia mengeluarkan semua pasifista. Ya, ingat sebelumnya Mark III versi terbaru, dan saya yakin untuk kemampuan dari pasifista ini sangat-sangat kuat sekali dan yang terbaik. Ingat, pasifista pre-time skip yang cuma prototype saja udah sekuat itu. Sampai-sampai satu kru dari topi jerami yang mengacau di NS Lobby, Alabasta, Thrillbug tetap kesusahan hanya untuk mengalahkan satu biji prototipe doang. Yang Mark III ini dia dilepas dengan jumlah sebanyak 50 pasifista dengan tugas untuk mengawal topi jerami pergi dari pulau, yang menurut saya ini adalah pertahanan yang luar biasa. Apalagi dengan kemampuan barunya yaitu Bubble Shield yang mereka keluarkan juga nih. Yang di sini pun Sentomaru akhirnya menjelaskan insiden Ohara yang terjadi 22 tahun yang lalu, yang hanya dalam semalam satu pulau terkenal tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Yang Sentomaru menjelaskan jika insiden yang lebih buruk kemungkinan akan terjadi di Pulau Egghead, makanya dia memerintah semua pekerja untuk pergi meninggalkan pulau. Yang sejujurnya ini benar-benar sedang terjadi sekarang, tapi analisis lengkapnya akan kita coba bahas di sesi analisis video ini ya, karena saya akan membahas cukup dalam di bagian itu, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Di sini Sentomaru kebingungan karena tidak tahu apa yang terjadi di atas dan kenapa mereka sangat lama sekali untuk pergi dari fase lab di atas sana. Yang kita pun kembali ke grup Luffy, yang ternyata ala-ala epic di chapter lalu serangan combo itu cuma buat pemanis kita para audiens saja, karena akhirnya serangan tersebut tidak berefek apa-apa alias nihil. Mereka masih bertarung dengan dua Seraphim tersebut, Esbir dan Eshop, yang dimana serangan-serangan kuat seperti sisi Sonson, Kong Organ tidak ada yang mempan kepada duo bocah Seraphim tersebut.
Di sini Luffy sangat kesal karena serangan squad itu mereka bisa bangkit dengan sangat cepat dan bilang apakah kau adalah Kaido. Dan inilah akhirnya momen terepik dari babak Zoro. Dia mulai sadar bahwa bocah-bocah ini mirip dengan King yang dia lawan di Wano Kuni. Di sini Shaka pun mendengar dan bertanya apakah Kaido punya seorang Lunarian di krunya. Nah ini nih yang seperti kita bahas juga di video-video kemarin, Zoro dia tidak tahu menau terkait ras Lunarian apapun itu. Makanya di sini Zoro cuma jawab saya tidak tahu dia dari ras apa dan tidak tahu juga namanya siapa. Yang emang bener sih Zoro ini dia cuma tahu sebutannya King dan Zoro pun tahu jika King bukanlah nama aslinya. Karena di sini Shaka pun dia langsung menjelaskan jika orang itu pasti adalah Albert, subjek yang dulu kabur dari Panghazard bersama dengan Kaido. Yang ini pun sudah kita lihat kan dari flashback King di chapter 1035 lalu. Di sini Shaka melanjutkan, Seraphim diperkuat dengan darah dari ras Lunarian tersebut. Ya walau kita semua memang udah tahu tentang hal ini dan hubungan semuanya, tetapi setidaknya dengan ini dikonfirmasi lebih jauh lagi lah ya. Di sini pun Zoro mengatakan kelemahan dari Lunarian. Kita hanya perlu memperhatikan api di punggungnya saja karena serangan kita hanya aktif jika apinya menghilang. Tapi jika apinya aktif, bisa dibilang mereka ini invincible atau tidak tersentuh. Yang sejujurnya ini sangat benar sekali. Zoro di Onigashima dia bahkan belum berhasil untuk menyentuh atau melukai King saat api di punggungnya aktif loh. Yang bahkan serangan kuat sisi Sonson pun dia hajar ke King tidak berefek apa-apa dan King malah ngebalesnya dengan serangan. Yang bahkan serangan terakhir King di naga api magmanya itu dia lakukan tengah udara dengan api yang menghilang dan karena itu juga akhirnya Zoro bisa berhasil melukai King sampai memotong sebelah sayap dan pedangnya. Yang ini pun akhirnya sampai saya baca ulang nih semua momen Zoro versus King di Onigashima karena apa-apa aja sih yang membuat King harus mati nyalain api di punggungnya tersebut. Nah, dari analisis di duel mereka, setelah saya baca ulang chapter tersebut, memang King bisa sangat kuat dengan api menyalanya, tapi ketika King di mode menyerang, dan dia ingin melukai musuhnya dengan parah, pasti apinya dalam keadaan mati. Jadi momen-momen seperti Zoro terlempar sangat jauh setelah menahan serangan King itu terjadi saat King di mode hybrid dan apinya tidak aktif juga. Serta beberapa serangan yang cukup berdampak kepada Zoro semuanya terjadi ketika apinya tidak aktif. Makanya mungkin mau tidak mau jika King ingin mengalahkan Zoro yang sangat kuat, dia harus masuk ke mode menyerangnya dan mematikan apinya tersebut. Yang sejujurnya ini sangat menarik sih untuk menganalisis duel Zoro versus King, tapi nggak akan dibahas di sini ya. Mungkin kalau kalian tertarik coba komen saja di bawah. Oh iya, buat yang bilang, jangan bahas kemana-mana dong, kan ini cuma review doang. Nggak lagi, inget ya, ini review bukan recap. Jadi hal-hal relevan yang ada hubungan dengan chapter ini akan saya bahas di video review ini. Yang bedakan dengan recap ya, kalau recap itu cuma bacain ulang doang chapternya dan tidak ada analisis hal-hal yang relevan, dan bahasa tentang recap sudah banyak lah di video-video lain. Lanjut, kita kembali ke Pulau Egghead. Di sini Zoro minta maaf karena membuat yang lainnya jadi membuang-buang energi menyerang Seraphim dan bilang, harusnya aku menyadari ini lebih cepat. Lucci yang positif di sini baik banget loh. Dia bilang gak apa-apa kok, setidaknya sekarang kita tahu bagaimana cara melawan mereka. Dan Zoro pun melanjutkan lagi, di mana ciri-ciri spesial dari King adalah dia mempunyai rambut berwarna putih, berkulit gelap, sayap berwarna hitam, dan api di punggungnya. Yang awalnya positif akhirnya ikut kena semprot dari ketiga orang lainnya, Kaku, Luffy, dan Lucci, yang sejujurnya ini sangat epic banget. Yang aduh, ini emang bener-bener dah babang Zoro kita bisa-bisanya lagi lemot di momen yang sangat penting. Di sini Shaka pun pergi mencari Stella dan dia merasa dia punya ide untuk lokasi Stella ini ada di mana. Dan kita berpindah lagi ke lantai 3. Di sini Nami sedang melawan Sharp aka Jinbei, yang ternyata itulah alasan teriakan Nami sebelumnya di mana satu Seraphim terakhir akhirnya bergerak. Terlihat Edison yang rusak cukup parah dan juga Nami sangat kesal walau merasa dia nggak bisa nyerang anak-anak, yang bukankah sangat wajar. Kita tahu banget Nami ini sangat mencintai anak-anak, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk melukai anak-anak walau dengan berbagai wujud apapun. Makanya di sini akhirnya Zeus menyuruhnya untuk tutup mata agar Nami bisa menyerang Jinbei. Nah, dimana luar biasanya, ternyata serangan petir nama ini berdampak luar biasa loh ke Seraphim Jinbei, yang wajar sih jika petir ke tubuh Cyborg pasti akan berdampak parah. Brook yang sadar kalau Sharp akhirnya masuk ke lantai dengan kemampuan sui-suinya, dia menyuruh Nami untuk kabur karena dia sadar serangannya tidak berefek.
Brook pun siap membantu Nami dengan serangan jarak jauhnya, tapi tiba-tiba ada yang lewat dengan mengatakan sesuatu. Aturan pertama, atau kita sebut Sanjiland Konstitusi nomor 1, menakuti Nami akan dihukum mati. Nomor 9, buat Nami teriak akan dihukum dengan cara dibakar, yang wadaw, babang musuh kita akhirnya punya kesempatan untuk nolong teteh Nami setelah sekian lama sering gagal. Yang di sini Sanji benar-benar marah besar loh, sampai alisnya berubah ke mode enhance atau augmentasi dari genetiknya yang aktif kembali di exoskeleton tingkat tinggi ketika melawan Queen lalu. Yang sadar atau tidak, tendangan Sanji juga berefek sepertinya ke Shark yang dari matanya terlihat memutih nih. Tapi menariknya, saat Sanji nendang itu belum aktif loh untuk alisnya, dan saat dia berbalik baru aktif lagi. Apakah ada semacam switch on off nih dari kemampuan exoskeleton yang ada di DNA Sanji ini? Yang lagi-lagi jika dilihat dari Queen versus Sanji itu terjadi secara tidak sadar sih, kayaknya ngaruh ke emosi dari karakternya nih. Yang Sanji benar-benar udah kayak iblis di sini, dia marah besar. Dan kita lanjut lagi berpindah ke lokasi Usopp dan Lilith. Di sini Snake ternyata terus mengejar mereka, dan Lilith pun dia menembakkan senjatanya yang mengeluarkan bubble gun. Yang ternyata bubble itu terbuat dari energi yang sama dengan laut yang mirip dengan Kairo Seki, yang tentu saja Seraphim yang mempunyai green blood aka DNA buah iblis akan membuatnya melemah. Yang sempet-sempetnya lagi ini saat Usopp muji, Lilith malah senyum sambil senang gitu, yang aduh ini pas banget deh Lilith untuk jadi nakama di topi jerami. Di sini pun Franky dia menimpa Snake dengan bola bubble tersebut agar dia melemah, tapi Snake yang sadar dengan sikap bocahnya dan kelucuannya, dia pun menangis dan bilang kesakitan. Franky refleks untuk melepaskan pegangan tersebut. Franky pun akhirnya ditendang dengan parfum Femur ala buah Hankook dan setengah tubuhnya berubah menjadi batu. Yang akhirnya malah Usopp dan Lilith ikut berubah jadi batu juga. Nah, dimana masalah bubble ini juga yang saya bilang ngaruh ke Mark III Pacifista di bagian awal tadi. Kenapa itu menjadi pertahanan terbaik oleh Vegapunk yang dia buat? Karena memang skuad itu. Serangan-serangan buah iblis pasti bakal ternetralkan karena bubble ini mempunyai kemampuan atau energi yang sama dengan laut. Makanya Mark III bakal jadi support besar untuk Luffy dan yang lain-lainnya kabur dari Pulau Egghead. Dan kita langsung pindah ke lokasi terakhir, yaitu Shaka. Di sini mereka ternyata berada di basement 1 di bawah gedung utama, yang Shaka sangat kaget melihat agen Ciberpol sebelumnya dan bahkan Stella ada di sana juga. Di sini Stella pun bertanya, apakah kau pergi ke sini bersama seseorang, dan tahu-tahu dengan cepat, boom, Shaka tertembak di kepalanya yang darah pun langsung bersimbah di mana-mana. Terlihat di sini Stella sangat kaget dengan hal itu, yang sepertinya akhirnya kita akan diperlihatkan nih siapakah pengkhianatnya di chapter depan. Nah, jika dari kelihatannya sepertinya hampir pasti sih untuk Shaka ini bakal mati, ya mengingat orang yang bilang jika dia akan mati pertama kali adalah Shaka kepada Dragon kan. Ya emang bahaya sih jika omongan bakal jadi doa. Dan kita langsung masuk ke bagian analisis seperti biasa. Lagi-lagi buat yang mau review bisa langsung skip di bagian ini ya. Pertama, kita akan mulai dari bagian Shaka terlebih dahulu. Siapakah sosok yang menembak tersebut? Dia ini ditembak dengan pistol biasa yang ada di One Piece dan bukan pistol futuristik ala laser atau apapun itu. Yang bahkan serangannya pun sangat telak, langsung satu tembakan dengan cepat ke kepala Shaka, yang banyak sekali yang bilang jika itu adalah Ben Beckman atau Van Augur hanya dari pistolnya saja. Yang aduh ini kalau bercanda oke sih, tapi kalau serius kayaknya ini ngasal banget untuk ngehubung-hubunginnya karena sangat tidak masuk akal sekali. Ben Beckman dia kan lagi di Elbaf mau melawan Kid di waktu yang berjalan paralel. Untuk Van Augur juga dia lagi melawan Lau di waktunya yang sama-sama paralel. Jadi sangat tidak mungkin kedua orang itulah yang menghajar Shaka di chapter ini. Dimana memang suspek awal saya jika itu adalah satelit Vegapunk yang kemungkinan adalah Pythagoras yang kita pun tidak melihat jika dia berhasil berubah menjadi batu atau tidak. Karena Lilith, York, Edison udah tidak mungkin lagi karena mereka sudah menjadi korban saat ini. Tapi dari cara dia tidak tega ngebunuh Vegapunk lainnya, Shaka ini, wah sejujurnya ini sangat gila sih. Jika ternyata dia adalah Vegapunk satelit yang sama dengan yang lainnya.
Dimana dua teori menarik yang saya temukan adalah, pertama, bisa saja pengkhianatnya adalah Punk Record aka otak dari Vegapunk ini sendiri, yang konteksnya akan sangat mirip dengan Umbrella dari Resident Evil, di mana AI-nya atau Artificial Intelligence-nya terlalu pintar dan mereka akhirnya bisa bergerak sendiri dan mungkin menciptakan robot baru jahat yang merencanakan ini semua. Atau yang terbaru, jangan-jangan Shaka ada dua, di mana ada yang jahat dan ada yang baik, agar sama lah seperti referensi utamanya dari Daft Punk. Nah, Shaka jahat inilah otak atau mastermind di balik semua insiden yang sedang terjadi. Ya memang tidak menutup kemungkinan sih, tahu-tahu ada Seraphim lain yang belum diungkap, mungkin seperti S Flamingo atau Doflamingo, yang bukankah sangat cocok dan sangat kejam sekali kan jika Doflamingo ini mana dia cerdas dan dia juga menggunakan pistol yang sangat identik ketika dia masih kecil juga. Atau bahkan tahu-tahu Gorosei sudah sampai dan lainnya pun, opsi itu sangat mungkin sekali. Tapi dari cara Oda sangat misterius mengungkap impostor atau tokoh ini, saya yakin dia adalah orang yang setidaknya kita cukup familiar terhadapnya, yang kalau kira-kira menurut kalian siapa sih orang atau impostor tersebut? Serta jika dilihat juga dari insiden ini yang sedang terjadi di fase lab, benar-benar sudah berada di dead game yang wah ini kacau parah. Untuk Shaka memang sangat kemungkinan besar dia ini mati dengan darah di mana-mana dan bahkan kepala pun ditembak. Untuk Edison pun sudah terlihat hancur. York, Lilith, Usopp, Franky jadi batu walau Franky tidak full. Mereka pasti nggak akan bisa kembali ke lab bagian bawah karena pelindungnya sedang aktif, di mana hal simple yang kita kira Arc Egghead ini bakal ecek-ecek doang ngelawan si P0 ternyata malah tereskalasi sejauh ini. Yang wah ini bener-bener plot twist dari Oda banget sih untuk satu arc yang terlihat sangat ecek-ecek sekali, terutama dari momen batu S-Snake sih yang menurut saya ini sangat menarik sekali. Ingat bahkan jika S-Snake atau Seraphim itu dibunuh, dia nggak akan bisa ngubah usernya menjadi normal lagi seperti kata-kata dari Hancock. Jadi mau merintah pun mereka sudah tidak bisa karena entah perintah awal dari Gorosei atau Vegapunk yang lain yang tidak bisa di-override oleh Vegapunk lainnya. Yang jadi kira-kira gimana ya cara mereka ngebalikin Usopp, Lilith, dan sisanya menjadi normal lagi ketika sudah menjadi batu. Makanya saya bilang jika ini benar-benar dalam keadaan yang kacau parah. Yang sejujurnya definisi ini bakal jadi insiden sangat besar pun akhirnya bakal tercapai, walau awalnya hanya foreshadow kecil biasa ketika Jinbei bilang kalau ada si P0 biasanya akan terjadi insiden besar yang ternyata emang benar. Awal Dressrosa, insiden besar pun terjadi yang mengubah dunia ini, yang salah satunya si Chibukai akhirnya dihilangkan dan beberapa hal lain. Lanjut, si P0 juga muncul di Wano Kuni, yang jelas ini insiden besar banget karena dua Yonkou tumbang dan banyak hal terjadi di pulau tersebut. Dan sekarang yang kita kira akan jadi arc yang ecek-ecek ternyata sudah tereskalasi sangat jauh dan akan lebih parah dari insiden Ohara. Ingat Ohara itu Buster Call yang cuma beberapa kapal perang saja yang datang, tapi di Pulau Egghead ini dikatakan di chapter lalu lebih dari 100 kapal perang dikerahkan untuk ke pulau tersebut. Mana masih ada Gorosei dan Kizaru yang sejujurnya ini bakal jadi the real big incident untuk Arc Egghead. Yang sejujurnya saya pun sangat bingung kenapa ya jika mereka ingin menghilangkan Egghead tidak menggunakannya seperti Imu melakukannya ke pulau Lulusia yang lain, yang sejujurnya ini masih sangat penasaran. Nah, kita masuk ke sesi terakhir dari video ini, dimana menurut saya pace atau tensi di chapter ini masih sedang-sedang saya sih dari awal Luffy, Zoro sampai ke akhir, dan baru meningkat di bagian akhir saat Shaka ditembak yang saya yakin chapter depan bakal jadi puncaknya nih. Entah apakah langsung terungkap sosoknya atau dilempar ke keadaan lain dulu. Jadi overall untuk chapter ini akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Mungkin hal menariknya adalah masih ada dua grup lagi yang belum dijelaskan di sini, yaitu grup Robin yang dia bersama Atlas dan Chopper, yang kita masih belum tahu nih mereka ini ngapain aja. Dimana untuk grup ini termasuk grup yang cukup strong karena ada Chopper dan juga Robin yang kita masih belum tahu mereka bakal nemuin apa. Dan satu grup terakhir yaitu ini grup yang super strong banget lah, yang awalnya ada Sanji, Jinbei, dan Stussy. Tapi untuk Sanji dia udah pergi untuk nolongin Nami, yang berarti kita nggak tahu juga apa yang bakal ditemuin oleh very strong dari grup ini. Nggak mungkin kan Oda ngeplot grup yang super kuat tapi akhirnya malah nggak ngapa-ngapain. Nah, coba kalau menurut kalian apa nih yang bakal terjadi di chapter depan? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Nah, tapi kebetulan nih, kemarin banget tanggal 9 adalah ulang tahun dari Babang Franky kita yang jadi korban plus babang favorit kita, Akagami no Sense. Nah, tentunya kami dari DNM punya desain spesial dari dua karakter ini loh, plus box poneglyph, stiker, dan bookmark dari masing-masingnya yang sangat lengkap sekali. Dimana diskon HBD dari harga 150.000 hanya menjadi 120.000 saja untuk satuannya, tapi kalau kalian beli bundle untuk keduanya, Franky dan Sense, maka harganya hanya 200.000 saja. Ya kali nggak langsung digaskan saat ini juga, apalagi satu pembelian adalah support untuk Franky yang sekarang sedang dalam keadaan berbahaya. Untuk pembayaran pun bisa COD, banyak gratis ongkir, jadi kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. DNM, level up your Wibuness. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.